Dengan modal usaha yang minim, dulu Rima Dwi Cahyani menyisihkan dari hasil gajinya untuk merintis usaha bantal custom ini. Yang sebelumnya Rima Dwi Cahyani bekerja di salah satu kantor di Yogyakarta sebagai staf karyawan. Dalam produksi bantal custom ini, Rima Dwi Cahyani melakukan uji coba beberapa kali untuk menemukan bahan yang pas untuk membuat bantal custom ini. Meskipun dalam uji cobanya banyak menemui kegagalan, namun Rima Dwi Cahyani tetap yakin dan terus mencoba beberapa kali menggunakan bahan yang berbeda. Dan pada akhirnya Rima Dwi Cahyani menemukan bahan yang cocok setelah melakukan masa percobaan dalam beberapa minggu. Jadi kalau modal awal nominalnya itu sebenarnya saya kurang begitu menghitung ya. Soalnya dulu saya menyisihkan, jadi dulu saya kerja terus di luar kota di Jogja. Jadi kalau paling nggak seminggu sekali itu saya menyisihkan waktu pulang untuk survei gitu. Jadi paling nggak saya usahakan minggu pertama saya pulang itu harus dapat bahannya dulu gitu. Oke, setelah ini nanti minggu depannya lagi pulang harus dapat percetakan yang bisa nyetak di kain. Jadi saya target ya untuk budgetnya itu paling ya saya nyemot berapa ratus ribu saya sisihin gitu. Tapi kalau untuk nominal lebihnya saya belum menghitung sih. Tapi kalau untuk bahan maksudnya kayak komputer, lalu mesin jahit, lalu mesin obras gitu kan, maksudnya yang besar-besar, laptop seperti itu kan saya sudah punya sebelumnya. Jadi kalau untuk yang keluar dananya itu mungkin untuk yang beli bahan, dakron gitu-gitu aja. Dalam produksi bantal custom ini, Rima Dwi Cahyani melakukan uji coba beberapa kali untuk menemukan bahan yang pas untuk membuat bantal custom ini. Meskipun dalam uji cobanya banyak menemui kegagalan, namun Rima Dwi Cahyani tetap yakin dan terus mencoba beberapa kali menggunakan bahan yang berbeda. Dan pada akhirnya Rima Dwi Cahyani menemukan bahan yang cocok setelah melakukan masa percobaan dalam beberapa minggu. Jadi emang bener sih kalau pertama kali bikin itu nggak langsung jadi. Jadi pertama saya itu pakai bahan yang satin dulu. Saya coba pakai satin itu karena untuk printingnya karena kena minimal order. Jadi harus paling nggak minimal 50 cm gitu. Jadi coba dulu. Jadi paling nggak lebar 50 cm itu lebarnya itu 150 dan ke bawahnya itu 50 cm. Jadi kan itu harus muat beberapa banyak. Jadi kalau untuk yang satin itu saya coba dulu beberapa bantal gitu. Tapi ternyata kok sayanya sendiri nggak puas sama hasilnya. Jadi saya nggak mungkin untuk saya jual gitu kan. Lalu ganti lagi ke bahan katun gitu. Bahan katun bisa sih, tapi jatuhnya itu printingnya warnanya kurang mencolok, jadi kayak pudar.
Terus habis itu ganti lagi ke velboa ini. Velboa pun ini pun dulu kan ini ada alurnya ya. Ini kalau bulunya ini ke bawah. Dulu pernah pakai, udah fix kayaknya mau pakai velboa aja gitu. Itu pun harus coba beberapa kali karena ini, jadi itu kalau ini kan alurnya ke bawah, jadi kalau misal ngeprintnya itu kebalik, misal seperti ini pun hasilnya juga nggak memuaskan gitu. Jadi harus coba lagi, oke kok kayaknya kayak gini ya gitu, coba lagi. Akhirnya coba lagi yang bulunya arahnya ke sana gitu, dan gambarnya ke bawah. Itu pun kalau dijahit juga nggak bagus sih, kayak nereng-nereng gitu. Terus akhirnya jadi untuk menentukan bahan velboa pun harus beberapa kali uji coba gitu, hampir bisa sampai 4 kali uji coba gitu. Untuk dakronnya pun, jadi kalau di Solo itu kan ada beberapa dakron, tingkatan dakron gitu ya, ada KW 1, 2, dan 3. Dan itu pun saya juga harus uji coba. Untuk yang KW1 kalau dipakai kok seperti ini, KW2 dipakai seperti ini, KW3 pun dipakai seperti ini. Jadi harus dipadukan sama disesuaikan aja sih mau pakai KW berapanya gitu. Sedangkan untuk harganya sendiri sangat terjangkau untuk semua kalangan pelajar dan mahasiswa. Harga bisa menyesuaikan bahan dan ukuran dari bantal yang dipesan. Dan untuk proses pemesanannya, para customer diwajibkan mengisi formulir pemesanan yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, jenis bahan, ukuran, dan gambar yang ingin disertakan. Setelah mengisi formulir, baru masuk dalam proses editing. Setelah proses editing selesai, customer menunggu proses printing dan proses pembuatan. Setelah itu, jadilah bantal yang siap untuk dikirim. Jadi kalau di Dekasi Souvenir ini untuk soal harga sama beberapa bantal di sini emang bisa menyesuaikan budget dari customer gitu. Harga sekitar 40.000 sampai 175.000. Jadi itu kalau untuk bantal itu berdasarkan dari ukuran dan jumlah sisinya gitu. Nah, untuk yang tote bag jadi harganya sekitar 35.000 sampai 50.000. Kalau untuk tote bag itu nanti harganya berdasarkan dari mau pakai perkat atau mau pakai resleting seperti itu. Nah, untuk yang string bag harganya 50.000 dan itu hanya ada satu model aja.